Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani seluruh aktivitas dengan sebaik mungkin. Dalam video kali ini kita akan belajar membaca Surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memaparkan terlebih dahulu metode pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan membaca sedikit demi sedikit ayat yang kita pelajari dengan pengulangan. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan hukum-hukum tajwid di setiap ayatnya. Dan setelah selesai menjelaskan hukum-hukum tajwid di setiap ayat yang kita pelajari, kita akan membaca secara keseluruhan ayat yang kita pelajari, yaitu ayat Surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat ke-40. Baik, kita mulai belajar membaca Surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an. Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Jadi kalau diwakafkan, maka harokat terakhir harus disukunkan atau dimatikan, tidak dibaca. Kita ulangi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Lanjut ke ayat 39.
walladzina kafaru wa kadzabu biayatina walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita ulangi. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 38 terlebih dahulu. Qulnah bitu. Nah, di sini di dalam lafaz qulna, jika tidak disambungkan dengan ayat berikutnya, itu maka dibaca mad tabi'i. Tetapi karena akan kita sambungkan ke ayat berikutnya yang ayat tersebut adalah di depannya ada hamzah wasal, maka
madnya tidak dibaca tetapi langsung ke ayat berikutnya. Qulnah bitu tidak dibaca, qulnah bitu. Kenapa dibaca demikian? Karena di depannya adalah ada huruf mati atau ada huruf sukun. Ada huruf 2 sukun yaitu hamzah wasal dan huruf H yang sukun. Maka dari itu untuk pembacaannya yang betul adalah dilangsungkan kepada huruf yang berikutnya. Qulnah bitu. Jadi tidak baca. Sekali lagi tidak dibaca qulnah bitu. Dibacanya adalah qulnah bitu. Di dalam lafaz ihbitu sama. Di sini juga ada martobi'i. Ya, martobi'inya adalah waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Maka harus dibaca 2 harokat panjangnya. Selanjutnya minha juga sama, ini martobi'i juga. Ada alif sukun, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Jami sama juga, martobi'i juga. Ini juga sama. Fa imma. Nah, di dalam lafaz fa imma di sini ada hukum bacaan gunnah. Gunnah adalah dengung. Jadi suara yang keluar dari rongga hidung, dengung. Tanda gunnahnya di sini adalah mim yang bertasydid. Maka cara bacanya tidak boleh dilangsungkan, tetapi harus ditahan dulu dalam dengungnya. Tidak boleh dibaca seperti ini. Fa imma, tapi harus dibaca fa imma, fa imma. Lanjut, ya'tiyannakum. Nah, di dalam pengucapan kata ya'tiyannakum itu harus bersih dari pantulan. Tidak boleh dibaca ya'tiyannakum atau berubah huruf menjadi ain. Ya'tiyan, tetapi harus bersih dari ain dan harus bersih dari pantulan. Ya'tiyannakum. Atau juga tidak boleh dibaca panjang. Karena apa? Karena ini bukan alif tetapi hamzah. Ya, tidak boleh dibaca ya'tiyannakum. Seperti itu cara bacanya ya. Tidak boleh dipantulkan, tidak boleh berubah menjadi ain, dan tidak boleh dibaca panjang. Tapi yang benar adalah ya'tiyannakum minni, sama gunnah juga, nun ada tasydidnya. Hudan faman tabi'a. Di sini ada 2 hukum ikhfa. Yang pertama adalah tanwin berhadapan dengan huruf fa. Ya, salah satu huruf ikhfa adalah fa. Tanwin berhadapan dengan huruf fa. Yang kedua adalah nun mati berhadapan dengan huruf ta. Maka cara bacanya adalah didengungkan lebih kepada huruf ang. Hudan faman tabi'a, hudan faman tabi'a, hudaya sama mad tabi'in juga, fala mad tabi'in juga, khaufun ini adalah harful lin, lain itu adalah lembek atau lembut ya. Fala khaufun, tidak boleh dibaca khaufun ke o tetapi waw bukan o. Fala khaufun alaihim, ini juga sama harful lin juga, alaihim. Wala ini mad tabi'i, hum yahzanun. Ini hukumnya adalah mad arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Karena dibaca mad itu ada wakof. Wakofnya apa? Karena ada sukun. Kenapa dibaca mad arid lisukun? Karena timbulnya mad di sini adalah karena adanya sukun yang baru. Sukunnya karena wakof. Jadi cara membaca mad arid lisukun ada 3 tahapan atau 3 cara. Yang pertama adalah dengan membaca 2 harokat, yang kedua dengan membaca 4 harokat, yang ketiga membaca dengan 6 harokat.
Jadi bisa dibaca walahum yahzanun 2 harokat, 4 harokat, walahum yahzanun 6 harokat, walahum yahzanun. Itu cara baca mad arid lisukun. Akan tetapi jika kita ingin menyambungkan dengan ayat berikutnya, maka ini tidak berlaku lagi mad arid lisukun, tetapi yang berlaku adalah mad tabi'i karena sukunnya sudah tidak sukun lagi. Contoh, walahum yahzanuna walladzina kafaru, disambungkan atau diwasalkan dengan ayat berikutnya. Walahum yahzanuna walladzina kafaru. Jadi tidak boleh panjang banget di sininya ya. Walahum yahzanuna walladzina kafaru. Tidak boleh dibaca seperti itu karena hukumnya berubah menjadi hukum mad tabi'i. Kita lanjut ke ayat 39. Walladzina dina mad tabi'i, kafaru mad tabi'i, wa kadzabu mad tabi'in juga, bi ayatina ayat mad tabi'in juga, bi ayatina mad tabi'in juga, bi ayatina ulaika tina ulaika. Ini adalah hukumnya mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada huruf mad atau tanda mad kemudian dihadapkan dengan hamzah. Hamzahnya adalah ulaika di dalam kalimat yang berbeda atau dalam 2 kalimat. Antara mad dengan hamzah itu di dalam kalimat yang berbeda. Maka itu dinamakan mad jaiz munfasil. Bacanya itu 5 harokat. Begitupun ulaika. Nah, kalau ini kasusnya sama tetapi berbeda ya. Berbedanya adalah kalau tadi mad wajib mad jaiz munfasil ini berada di 2 kalimat, di 2 lafaz, di ayatina dengan lafaz ulaika. Tetapi yang ini adalah mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena huruf mad dengan hamzah itu berada di dalam 1 kalimat. Itu namakan mad wajib muttasil. Ashabun nar, ini adalah alif lam syamsiyah, tidak dibaca alif lamnya. Hum fiha khalidun, sama ini mad arid disukun. Kita lanjutkan ke ayat 40. Ya bani Israil adhkuru, ya bani Israil. Ini adalah mad jaiz munfasil, sama dengan tadi bi ayatina. Madnya adalah ya, sukun sebelumnya berharokat kasroh, kemudian di depannya ya hamzah, ada hamzah. Bani Israila, Israila ini mad wajib muttasil, sama seperti ini. Ulaika, Israila, Israila dzkuru, hamzah wasal, kemudian di depannya ada huruf sukun, maka dibacanya langsung ke huruf berikutnya yang berharokat dhammah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati. Ini sama mad jaiz munfasil. An'amtu alaikum. Dalam pembacaan an'amtu itu ada nun dan mim yang sukun atau tidak berharokat. Nah, kebanyakan atau masih sering ditemukan membaca nun atau mim itu dipantulkan. Ya, tapi di sini karena nun dan mim ini bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan.
harus dibaca an'amtu, tidak boleh an'amtu, an'amtu, an'amtu. Itu ada pantulan. Jadi tidak boleh dipantulkan bacaannya. An'amtu bukan an'amtu. Wa aufu harful lin, fu mad tabi'i, bi ahdi ufi mad jaiz munfasil. Madnya di lafaz yang pertama, di kalimat yang pertama, kemudian hamzahnya di kalimat berikutnya. Bi ahdikum wa iyaya farhabun, mad arid lis-sukun. Baik, setelah kita memaparkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 38 sampai ayat 40, mari kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 38 sampai ayat 40 ini dengan pembacaan secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم.